Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita sebagai kelanjutan diskusi kita dari posting yang lalu ya, khususnya mengenai 27 miliar ya, yang mungkin membuat agak heboh ya, karena sepertinya melibatkan Menteri Olahraga. Baiklah, yang akan kita lihat sekarang di video yang pertama ya, yang saya sudah rekam, ini adalah mengenai yang disebut ya, yang bernama Irwan ya, Irwan Hermawan. Ya, mari kita lihat videonya di sini ya, karena Irwan Hermawan ini yang banyak memberikan fasilitas kepada John Gerard Plate. Ya, pada waktu itu dia sebagai Menteri Kominfo. Ya. Kemudian kita akan lihat kronologinya dulu. Ya. Ya, nanti pada video-video mendatang Anda tolong perhatikan ada beberapa nama lagi yang disebutkan. Ya. Jadi ini berkembang lebih banyak lagi. Ada data ya, mengatakan ada lagi yang terlibat. Ya. Terlihat di sana, Anda tolong perhatikan. Tapi nanti itu pada video yang kedua atau yang ketiga. Mari kita nonton dulu yang video pertama ini. Nah, kita lihat dulu. Salah seorang terdakwa yang disebut memberikan sejumlah fasilitas kepada Johnny Plate adalah Irwan Hermawan. Irwan Hermawan yang pernah menjadi komisaris di PT Solitech Media Energi, dalam surat dakwaan jaksa disampaikan telah memperkaya diri sendiri melalui proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo sebesar 119 miliar rupiah. Karena perbuatan yang dilakukan Irwan ini, kerugian keuangan negara dirugikan lebih dari 8 triliun rupiah. Irwan Hermawan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Jaksa penuntut umum mendakwa Irwan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juga disebutkan oleh jaksa bahwa Irwan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari penerimaan uang 119 miliar rupiah. Magdir Ismail yang menjadi penasihat hukum Irwan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pengembalian uang 27 miliar rupiah. Namun, dia tidak membuka identitas orang yang mengembalikan uang puluhan miliar dalam pecahan mata uang asing itu. Menurut Magdir, pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan uang tersebut kepada kejaksaan. Sebelumnya, Magdir menyampaikan, dalam BAP, kliennya mengakui telah memberikan uang 27 miliar rupiah. Uang itu diberikan kepada seseorang yang disebut sebagai Z. Aliran dana 27 miliar rupiah dari Irwan kepada Z mirip dengan besaran uang yang diklarifikasi Kejaksaan Agung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Magdir mengakui bahwa sempat ada pihak-pihak yang berupaya mengurus perkara dugaan korupsi BTS 4G Kominfo pada akhir tahun lalu. Mereka meminta sejumlah uang dengan dalih bisa menghentikan Kejagung menangani kasus tersebut, untuk mengurus proses perkara sehingga tidak akan dilanjutkan. Tetapi, semuanya itu ternyata tidak ada yang benar, tidak ada hal-hal yang terjadi. Tidak pernah diketahui uang itu sampai kemana. Pada bagian lain, 1 hari setelah pemeriksaan Dito Aryo Tejo di Kejagung, Dito Aryo Tejo tetap beraktivitas seperti biasa sebagai Menpora. Dito juga mengawali kegiatannya dengan menghadiri pembukaan Musyawarah Olahraga Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia 2023 di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Setelah itu, Dito menuju Jakarta International Stadium. Menteri termuda di Kabinet Jokowi Maruf Amin itu berkunjung ke Jakarta International Stadium yang akan direnovasi agar bisa menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Ketika ditanya mengenai kasus hukum yang menyeret dirinya, Dito tetap santai. Dengan penuh senyum dia mengatakan bahwa pemeriksaan di Kejagung sama sekali tidak berkaitan dengan kegiatannya dalam melaksanakan tugas sebagai Menpora.
Setelah saya diperiksa, dalam konferensi pers saya sampaikan, ayo masyarakat kita pantau Kemenpora, karena saya mau membuktikan komitmen dan citra yang baik. Nah itu ya, tadi kita sudah melihat, tadi saya yang disampaikan di video yang pertama ini kita lihat. Ya sekarang kita perhatikan ada dua lagi ya, jadi di televisi 2 dan 3 Anda perhatikan. Yang kedua ini yang dibahas itu adalah bagaimana Irwan Hermawan ini waktu ditanya oleh wartawan, ya, dia bungkam, tidak mau membuka. Padahal wartawan atau orang-orang sudah banyak yang tahu. Ya, ada orang dikatakan ada kebocoran BAP, ya, tetapi sebenarnya ya istilahnya kebocoran silakan ya, tetapi istilahnya itu adalah mereka sudah tahu data mengenai 27 miliar ini, mereka dengar bahwa itu diberikan pada Menpora. Mari kita lihat video yang kedua ini, tetapi Anda mulai perhatikan siapa-siapa ada nama tambahan di sini yang menerima uang. Ya, mungkin di video yang kedua atau yang ketiga Anda perhatikan. Ya, jadi ya mungkin mereka akan menjadi tersangka. Kalau kemarin pertama dikatakan ada 6 tersangka, kemudian ada tambahan 2 lagi. Ya. Nah sekarang ini ada lagi. Kalau Anda perhatikan ya. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Anda nanti akan lihat di rangkumannya. Mari kita lihat video yang kedua dulu ya. Jadi siaran televisi yang kedua ya. Ada apa? Siarannya Pradipa TV. Ya. Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022, Irwan Hermawan, bungkam saat ditanya wartawan soal aliran uang 27 miliar rupiah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Irwan yang merupakan komisaris PT Solitech Media Sinergi itu sempat keluar dari ruang persidangan saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung. Irwan tidak mau berkomentar soal dugaan aliran uang ke Dito Aryo Tejo. Sebab, dalam berita acara pemeriksaan yang beredar, Dito Aryo Tejo diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada November-Desember 2022 untuk meredam kasus ini. Acara pemeriksaan. Untuk Dito Aryo Tejo, uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat itu diserahkan 2 kali ke rumahnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Sewaktu Irwan menyerahkan uang, Dito Aryo Tejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Magdir tak bisa memastikan apakah kliennya akan lebih terbuka atau tidak mengenai aliran uang itu di dalam proses persidangan. Dia menyambut baik fakta bahwa dugaan aliran uang 27 miliar rupiah itu sudah terbuka di pemberitaan. Paling tidak, dengan terbukanya dugaan tersebut, maka Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab untuk menelusurinya. Uang puluhan miliar rupiah itu dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, yang jumlahnya mencapai 243 miliar rupiah. Irwan Hermawan didakwa merugikan keuangan negara sebesar 8,032 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kemenkominfo tahun 2020 hingga 2022. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor P0303 SRSP 319 D502 2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP, ya? Jaksa mengungkapkan, ada 9 pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut.
Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan mendapatkan 119 miliar rupiah. Kemudian, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif mendapatkan 5 miliar rupiah. Selanjutnya, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400 dan Johnny G. Plate disebut jaksa telah menerima uang sebesar Rp17.848.308.000. Kemudian, Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan aliran uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya, Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki menerima Rp50 miliar dan 2.500.000 US$. Berikutnya, Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra PT Multi Transdata untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.914.920.955 serta Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar Rp3.514.915.715.600 Mereka didakwa melanggar pasal 2 ayat 1. Yungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan, Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 3 atau pasal 4U Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sementara itu, Windy Purnama disangka melanggar pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Kemudian, Dirut PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki yang menjadi tersangka ke-8 dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah itu tadi ya. Video yang kedua ya, atau siaran dari Pradipta TV. Nah, mulai sekarang kita lihat, kita mulai perhatikan ya pada video yang ketiga ini, mulai perhatikan siapa nama-nama yang masuk, meskipun ada juga yang hanya posisinya ditentukan tapi tidak ada namanya, tetapi ini sudah bertambah siapa saja yang menerima aliran dana tersebut. Ya, mari kita lihat ini yang ketiga ini ya. Sebelum nanti akhirnya Kejaksaan kita akan Agung memutuskan untuk memanggil Magdir Ismail, penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan. Semua Magdir volume, dipanggil semua sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah mengetahui akan diperiksa sebagai saksi, Magdir memastikan akan hadir di Kejagung. Magdir hanya menyampaikan akan memberikan keterangan kepada penyidik. Tidak hanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Magdir juga diminta Kejagung membawa uang 27 miliar rupiah untuk dikembalikan kepada negara. Sebagaimana telah disampaikan Magdir seusai sidang perdana terdakwa Irwan Hermawan, pihaknya mengklaim telah menerima pengembalian uang puluhan miliar tersebut dari pihak swasta.
Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui pasti identitas pihak swasta yang mengembalikan uang itu lewat Magdir. Uang itulah yang diminta Kejagung untuk dikembalikan. Rencananya akan membawa uang 27 miliar rupiah. Sejak menerima uang tersebut, Magdir mengaku ingin secepatnya menyerahkan kepada Kejagung. Untuk itu, pihaknya mencari waktu yang tepat. Pemeriksaan dirinya oleh penyidik Jampitsus Kejagung dinilai sebagai momen yang tepat. Merujuk berita acara pemeriksaan Irwan, uang 27 miliar rupiah sempat diberikan mantan komisaris PT Solitech Media Synergi kepada seseorang yang disebut sebagai Z. Dalam BAP tersebut, Irwan mengaku menerima uang 119 miliar rupiah terkait proyek infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Perinciannya, uang 28 miliar rupiah dari PT SG, 26 miliar rupiah dari PT JIG, 28 miliar rupiah dari PT WA, dan 37 miliar rupiah dari JS. Uang tersebut kemudian disalurkan Irwan kepada beberapa pihak, yakni penyerahan 6,2 miliar rupiah kepada pihak Bakti Kominfo. Ada Elvano, terdiri atas PPK proyek Bakti bernama Elvano 1,5 miliar rupiah, Latifah Hanum 1,7 miliar rupiah, dan Anang Latif 3 miliar rupiah. Tentunya Anang Latif ya yang kita Di BAP Irwan mengaku menyerahkan 6 miliar rupiah kepada pengacara seseorang yang dia sebut X bernama Setio, 52,5 miliar rupiah kepada X, 10 miliar rupiah kepada staf Kemenkominfo melalui Windy Purnama, 800 juta rupiah kepada pihak Bakti Kominfo melalui Windy Purnama. Seenaknya jadi 45 miliar rupiah kepada Galumbang Menak Simanjuntak. Dari Galumbang, uang tersebut diserahkan kepada X 1,5 miliar rupiah, Y 10 miliar rupiah, EH 15 miliar rupiah, dan Z 27 miliar rupiah. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, pemanggilan dan pemeriksaan Magdir penting untuk menegaskan informasi yang kini beredar di masyarakat, terutama terkait dengan statement dari Bapak Magdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan. Setelah sidang perdana Irwan, Magdir sempat menyampaikan ada pengembalian dana 27 miliar rupiah. Uang sebanyak itu dikembalikan kepada pihak Irwan melalui tim penasihat hukumnya dalam pecahan mata uang asing. Ketut mengungkapkan, penyidik Jampitsus Kejagung menilai informasi itu penting untuk diklarifikasi, agar tidak berkembang semakin jauh. Nah, itu tadi ya, yang sudah kita lihat. Yang penting yang harus kita pikirkan adalah siapa yang mengembalikan. Apakah betul itu stafnya Menpora? Sekarang kita langsung aja, supaya nggak terlalu lama, kita masuk ke dalam rangkumannya. Mari kita tonton rangkumannya. Untuk memudahkan pengertian yang telah kita dengar tadi, berikut adalah rangkumannya. 1. Salah seorang terdakwa yang disebut memberikan sejumlah fasilitas kepada Johnny Plate adalah Irwan Hermawan. 2. Irwan Hermawan yang pernah menjadi komisaris di PT Solitech Media Energi, dalam surat dakwaan jaksa disampaikan telah memperkaya diri sendiri melalui proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo sebesar 119 miliar rupiah. 3. Irwan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari penerimaan uang 119 miliar rupiah. 4. Magdir Ismail yang menjadi penasihat hukum Irwan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pengembalian uang 27 miliar rupiah. 5. Magdir menyampaikan, dalam BAP, kliennya mengakui telah memberikan uang 27 miliar rupiah. Uang itu diberikan kepada seseorang yang disebut sebagai Z. 6. Besarannya mirip dengan besaran uang yang diklarifikasi Kejaksaan Agung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. 7. Ada pihak-pihak yang berupaya mengurus
perkara dugaan korupsi BTS 4G Kominfo pada akhir 2022. 8. Irwan Hermawan ungkap saat ditanya wartawan soal aliran uang 27 miliar rupiah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. 9. Dalam berita acara pemeriksaan yang beredar, Dito Aryo Tejo diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada November-Desember 2022 untuk meredam kasus ini. 10. Pada saat itu, Dito Aryo Tejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. 11. Uang puluhan miliar rupiah itu dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung yang jumlahnya mencapai 243 miliar rupiah. 12. Jaksa mengungkapkan, ada 9 pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. 13. Magdir dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. 14. Magdir juga diminta Kejagung membawa uang 27 miliar rupiah untuk dikembalikan kepada negara. 15. Dalam BAP, Irwan mengaku menerima uang 119 miliar rupiah terkait proyek infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. 16. Perinciannya, uang 28 miliar rupiah dari PT SGI, 26 miliar rupiah dari PT JIG, 28 miliar rupiah dari PT WYA, dan 37 miliar rupiah dari JS. 17. Uang tersebut kemudian disalurkan Irwan kepada beberapa pihak, yakni penyerahan 6,2 miliar rupiah kepada pihak Bakti Kominfo. 18. Terdiri atas PPK proyek Bakti bernama Elvano 1,5 miliar rupiah, Latifah Hanum 1,7 miliar rupiah, dan Anang Latif 3 miliar rupiah. 19. Di BAP Irwan mengaku menyerahkan 6 miliar rupiah kepada pengacara seseorang yang dia sebut X bernama Setio, 52,5 miliar rupiah kepada X. 20. 10 miliar rupiah kepada staf Kemenkominfo melalui Windy Purnama. 21. 800 juta rupiah kepada pihak Bakti Kominfo melalui Windy Purnama. 22. 45 miliar rupiah kepada Galumbang Menak Simanjuntak. Dari Galumbang, uang tersebut diserahkan kepada X 1,5 miliar rupiah, Y 10 miliar rupiah, EH 15 miliar rupiah, dan Z 27 miliar rupiah. Saya kira demikian ya. Tadi kita lihat rangkumannya itu memudahkan kita melihat. Saya tidak mampu membuat rangkuman lebih singkat lagi, tetapi itu semua poin-poin penting supaya Anda bisa mengambil kesimpulan atau mengartikannya sendiri. Saya tidak berani mengambil kesimpulan, saya punya kesimpulan sendiri, silakan Anda menyimpulkan sendiri, juga teman-teman saya. Saya kira demikian ya. Selamat pagi Indonesia, jangan lupa sukseskan pemilu 2024.